Halo guys, balik lagi sama gue Alfa. Jadi di video kali ini kita bakal buat video yang sangat menginspirasi, memotivasi. Video baru tentang apa itu VTuber. Nah, di sini gue bukannya mau sok tahu atau sok paling ngerti atau menggurui kalian semua yang menonton video ini. Cuman berdasarkan pengalaman yang kami alami, kan gue sebagai seorang calon YouTuber atau YouTuber pemula. Nah, amin. Bersukses lah makanya. Hampir sukses, belum sukses sih, cuman kayak pemula. Apa Dan si baju hitam, sudut hitam ini adalah orang yang mulai menggeluti sosial media di bidang VTuber. Jadi di sini kita mungkin buat judulnya YouTuber versus VTuber. Nah, kalau dari gue sendiri nih, YouTuber. Jadi YouTuber adalah orang kreator yang membuat sebuah video untuk diupload ke akun sosial media seperti YouTube. Nah, jadi video itu bisa berupa apa aja, seperti game, prank, atau yang lain, film bisa jadi. Itu YouTuber. Dan diupload supaya ada orang yang nonton, banyak orang yang nonton videonya. Dan seorang YouTuber harus mengumpulkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang supaya dimonetize, dan baru iklan bisa masuk ke konten kita atau video kita yang sudah diupload di YouTube. Nah, jadi nggak sembarangan iklan bisa masuk ke video kita. Harus ada 4000 jam tayang dan 1000 subscriber dulu, baru kita iklan itu masuk sendiri otomatis. Tergantung kita yang ngatur mau berapa iklan tuh dipasang di setiap video. Dan di peraturan terbaru YouTube itu 8 menit video itu udah bisa ngatur iklan sendiri. Kan tadinya 10 menit harus bisa naruh iklan di mana ya. Jadi sekarang 8 menit kita bisa naruh iklan di awal, misal mid-roll, mau diisi berapa, 5. Kalau gue sih semua gue isi. Dengan harapan demi monetize. Demi dolar. Jadi nggak ada salahnya. Selagi lo bersemangat membuat konten dan isi konten lo menarik, menghibur, ya nggak apa-apa gitu. Kecuali konten lo penipuan, itu jangan sampai. Oke, jadi di sini gue cukup tertarik sama yang namanya VTuber, dan katanya itu nonton dapat duit. Kalau gua kan ditonton baru dapat duit gitu. Kalau ini nonton baru dapat duit. Gimana, jelasin? Jadi gini, awalnya, jadi buat kalian yang belum tahu ya. Jadi di sini tuh ada aplikasi VTube, artinya itu VTube adalah aplikasi pure digital social advertising. Jadi di situ bukan namanya investasi, bukan namanya atau yang lain-lain yang katanya ngomong investasi bodong lah, terus awalnya gratis terus akhirnya suruh bayar, itu cuma isu-isu yang beredar. Iya, jadi memang sama sekali nggak bayar. Sama sekali nggak bayar. Kalaupun itu mau bayar, itu ada programnya lain. Itu namanya fast track. Nah, nanti itu bisa dijelasin di tahap lain. Jadi kita dasar dulu aja. Jadi kalau misalnya orang kalau belajar langsung ke tinggi, tapi dia tidak tahu dasarnya, yaitu banyak spekulasi negatif yang muncul jadinya, Bang Alfa. Sok tahu lah kan. Tahu-tahu VTuber nih bakal gini. Tapi tahu dasarnya aja nggak tahu langsung ke tahap yang tinggi. Tahap tinggi yang dia bayar ini bayar itu. Nah, jadi memang salah. Benar. Jadi pertama itu ya, kita bisa monetize itu langsung dari aplikasi awalnya, kita download langsung bisa monetize. Jadi kita nonton iklan dibayar. Itu gimana? Nah, gini loh, saya jelasin. Jadi ada perusahaan bayar iklan ke VTube, dan VTube bayar orang buat nonton iklan dari perusahaan itu. Kita. Iya, orang-orang itu ya kita sebagai member VTube. Jadi kita sama aja kerja. Kalau kita sehari nggak nonton iklan nih, sama aja kita dapat duit. Jadi sama aja kita kerja, bukan namanya investasi. Kalau investasi, main saham segala macam, kita kan store duit dan bagi keuntungan. Ngasih duit. Itu beda. Jadi saya tegasin lagi nih, VTube itu bukan investasi. VTube itu profesi. Sama seperti YouTuber, YouTube juga ada YouTubernya, VTube juga ada VTubernya. Ya, jadi itu kita yang menonton. Kerja kita berarti cuma nonton. Kita nonton doang. Dibayar. Dan itu sharing profit. Bener nggak itu dibayar? Bener. Soalnya dari pengalaman saya gitu kan, saya kan masuk organisasi di Bandar Lampung nih, di UML di Kedaton, di Labuan Ratu. Nah, jadi di situ ada perkumpulan leader-leader dari berbagai macam daerah, dari Bandar Lampung, daerah Pesawaran segala macam itu dikumpulin. Jadi kita tuh sharing di situ sama satu PLC-nya. PLC itu ibaratnya kayak sebuah manajer dalam perusahaan gitu. Nah, jadi kita diberi arahan langsung oleh manajer tersebut gitu. Jadi
buat kalian yang belum masih ragu gitu kan ya bisa aja kalian kontak saya, jadi kalian bisa tanya lebih dalam lagi soal terus itu. bergabung Nah boleh, kalau misalnya anda tertarik atau apa, terus merasa tercerahkan oleh jelas bukan tercerahkan gila aja tercerahkan. Kayak tertarik gitu lah. ya, Cuman nggak memaksa. benar. Jadi kalau misalnya mau gabung monggo, kalau mau tanya-tanya dong monggo dong, saya siap open aja. Intinya kalau terutama buat lo orang semua yang banyak kuota, apalagi ada wifi, nganggur daripada main game atau nonton video nggak jelas. Ya seenggaknya luangin waktu kalian satu hari untuk menonton satu iklan atau 10 iklan, itu udah luar biasa ya. Ya benar. Untuk lu sendiri nih, lu kan udah berapa ini? Gue udah hampir 2 bulan ini. Hampir 2 bulan ini. Dan udah berpenghasilan apa belum? Alhamdulillah gue dapat penghasilan dan saya beliin paket selanjutnya lagi untuk mendapatkan profit yang lebih besar lagi. Jadi ada paket-paket tersendiri gitu? Ada paketnya sendiri. Memang benar-benar udah nyata dapat. Kalau nyata masih di dalam aplikasi. Belum tunai. Kalau nyata belum. Oh iya. Juga kan di YouTube juga gajinya itu belum ditransfer nih. Harus mencapai ambang batas pengambilan yaitu 1.300.000. Dan udah 1 tahun. Dari beberapa video yang gua upload itu baru 1,2. Itu belum 1,3. Jadi mungkin bentar lagi nih pas bener tahun baru nih gua narik ini. Nah, cuman gua nggak tahu nih bakal ditransfer atau enggak, atau ada potongan biaya. Mungkin sama sekali nggak ada, langsung ditransfer ke ATM kita dan itu uang langsung bisa kita gesek cash. Tapi kan kalau YouTube kan udah jelas lah ya, maksudnya udah nggak ada isu-isu YouTube bohong, enggak kan, udah jelas. Karena VTuber ini yang baru. Nah, VTuber itu baru, jadi memang dia banyak kalangan lah. Jadi ibaratnya kita mau pohon semakin tinggi semakin ke atas ya semakin banyak rintangannya. Jadi kayak awal ini kan banyak komputer VTube ya seperti YouTube, Tuhan tuh kompetitor, dia saling bersaing untuk mencari member, mencari user kan. Jadi yang mungkin banyak oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, jadi dia buat konten. Tapi memang beda perusahaannya. Beda perusahaan. Kalau YouTube tuh dia dari Filipina, Dan dia nggak perlu ya tadi ngumpulin subscriber, nggak perlu. Nah benar. Dia nggak perlu ngumpulin jam tayang. Iya. Karena di YouTube juga itu sangat susah nyari jam tayang, terutama 4.000 jam tayang itu ibaratkan gini. Lo ngupload video 1 jam, durasi 1 jam, itu full ditonton sama 4.000 orang. Ya itu kalau misalkan full ditonton. Tambah skip ya? Tanpa skip, iya. Cuman sedangkan kalau kita ingin membangun sebuah channel dari awal, dari nol, itu sangat mustahil. Benar. Kalau kita nge-share pun, kita paling mentok-mentok dapat 100 view. Atau 1.000. 4.000 itu sangat, wah, 1.000 itu udah paling banyak. Sedangkan gua aja yang udah 1.000 lebih subscribernya, itu kalau misalkan gua upload konten yang sembarangan, karena dari awal gua ngupload video di YouTube itu yang pecah itu game. Jadi selain gua ngupload konten game, ya segitu aja. Jadi viewersnya kurang nurun. Nah mungkin kedepannya kayak disusun lagi. Seenggaknya gua udah dapat 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang itu udah alhamdulillah. Seenggaknya bangun konten lagi, disusun lagi dari awal nggak apa-apa. Nah bagi kalian yang ngerasa putus asa nih, atau aduh gua jadi ngonten susah bener gitu kan, atau gua mau cari duit di mana gitu, nah lu cobalah tanya-tanya sama gua apa yang lu nggak jelas tentang VTube, tentang apa, boleh tanya-tanya aja nggak apa-apa. Lumayan daripada lu nganggur, nggak ngapain main HP terus kan. Namanya apalagi di era digital kali ini. Sekarang ini kan semakin berkembang lah ya. Benar. Sekolah aja kita perlu HP, kita perlu kuota ya. Bener. Anak-anak segini aja udah megang HP, bro. Zaman kita mah apa ya? Ntar lu jadi kakek-kakek, lu jadi bapak, lu udah sukses. Mantap. Jadi amin. Sebenarnya gua nggak terlalu memandang ke situ, cuman apa salahnya kita berusaha. Seenggaknya kita punya ide kreatif di era digital. Ini kita sudah ambil peran di era digital ini untuk masuk ke dalamnya. Karena kalau kita ketinggalan informasi, atau gaptek lah ibarat kan, kita ketinggalan jauh bener, bro. Sayang banget itu. Benar. Nah, gue mau tanya lagi nih, Pak. Lo kan pernah buat video-video prank nih ya? Prank, pernah ada beberapa gitu kan? Itu reaksi dari kawan-kawan lu gimana pertama kali ini? Yang di prank apa yang nonton? Yang nonton, viewersnya. Jadi kawan-kawan lu nih, Alfa buat video prank nih, gimana reaksinya? Gini, sebenarnya ada yang negatif, ada yang positif. Iya benar. Juga itu kawan kos gua gitu ya di video itu kayak prank.
Kayak negatifnya prank yang gue lakukan terlalu berbahaya, itu negatifnya. Ya. Jangan dilakukan lagi. Cuman lucu Ya, lah. ya, Di sisi positifnya terhibur, orangnya Ya, terhibur, benar, lucu. benar, Wah, benar. seru banget nih, kayak ngakak lah itu sisi positifnya. Ya cuma menurut gue gini, kayak ya namanya kan dulu masih SMA, masih Ya, masih anak-anak lah, ya, kan. masih senang-senangnya main lah, Bermain, ya. benar. Bahkan orang yang sudah dewasa pun melakukan prank yang di luar akal sehat. Wah, Itu iya. kan banyak YouTuber Nggak cuma sekarang. beberapa, banyak Itu jeleknya YouTuber sekarang, jeleknya YouTube kayak gitu, cow. Jadi gimana ya, menurut gua sekarang TikTok lebih dari YouTube. Nah, sekarang tuh banyak bener ya TikTok nih. Member TikTok dan viral di TikTok tuh kayak easy banget gitu kayaknya. Semua di TikTok kan itu kayaknya viral gitu. Dan lu merasa seperti gimana gitu? Ya gue sebagai member YouTube kayak pengen pindah ke TikTok gitu, kayaknya asik gitu. Tapi kenapa nggak coba? Gue udah coba. Cuman karena mungkin belum aja ya. Belum diniatin atau gimana. Cuman ada beberapa video TikTok gue. Emang gue dari awal tuh benci sama TikTok. Tuh. Bencinya kenapa? Benci. Kenapa? Teman-teman di kelas gue itu yang cewek. Dulu ya waktu SMA. Ya, Dikit-dikit TikTok. Dikit-dikit sampai gue kesel gitu. Cuman makin kesini kayak asik juga nih, makin tersuges gitu ya. Iya. Karena lingkungan lu semuanya main TikTok. Jadi TikTok ini sangat berkembang dengan pesat. Dan gue setiap lihat TikTok itu kayaknya asik, lagunya asik. Cuman ketika gue masuk TikTok, gue menahan diri gue untuk buat video yang joget-joget. Ngomong. Jujur sih gue juga ada sebagian lagu yang ya lumayan enak denger gitu kan. Cuman ada gue jijiknya TikTok nih. Ketika gue masuk ke dalamnya itu ngeliat konten yang kayak apa sih? Kayak gini kok bisa ditonton banyak orang, bisa viral gitu ya. Dan di TikTok tuh banyak drama, drama agama, sosial, sampai banyak lah pokoknya. Bikin pusing kalau ngeliat TikTok. Ya asik sih sebenarnya kalau buat hiburan, tapi ya kita sebagai orang yang cerdas gitu kan. Balik lagi ke topik. Gimana reaksi? Gue tuh pingin, jadi ya gue juga baru ngalamin sih beberapa reaksi ya dari teman-teman sekitar gitu ya. Teman-teman tentang ya kan gini, gua kan promosi segala macam promosi gitu kan. Ya tentunya juga gua ngalamin reaksi negatif dari kawan-kawan gua. Pasti. Banyak yang ini. Nah, gua tuh pingin tahu gimana sih susahnya YouTuber itu awal sebagai pemula gitu. Jadi reaksinya susah banget, bro. Gua kasih tahu aja nih. Jadi awal buat video atau upload di video di YouTube. Awal buat konten di YouTube itu kan subscribe dulu masih 1-2 lah. Itu pun akun gue sendiri. Dan pertama gue upload video itu sebenarnya video gabut doang, gue upload thread. Nah itu memang sama sekali nggak ada yang komen, nggak ada yang like. Dan lu share nggak video itu? Lu share nggak? Bro, tonton nih video gue, gitu nggak? Gue malu. Malu. Gue malu. Kayak gue kalau ngeliat orang nge-share video dia ketika belum ada iklan, ketika masih nol banget, itu gue kayak apa banget sih ini orang gitu. Bener sih. Kayak nggak yakin nih orang bakal jos gitu. Makanya gue kayak ketika gue mau bangun sebuah channel tuh nggak gue upload sama sekali. Nggak gue. Jadi lu tumpuk dulu. Iya gue tumpuk. Gue tumpuk sampai salah satu video gue ada yang pecah nih. Satu video ada yang pecah viewersnya dan mengangkat video yang lain. Jadi ketika lo udah upload video satu tema di dalam channel lo, itu ketika satu video lo pecah, yang lain bakal ikut naik. Jadi itu langkah lo kayak gitu. Langkah gue kayak gitu, enggak. Langkah gue bukan kayak yang ini tonton, share, jarang gue yang gitu. Nah, ketika subscriber gue udah 1000 dan 4000 jam tayang dan udah masuk iklan, nah itu gue mulai pede nih. Wah, gue nih udah masuk iklan, gue share. Benar. Itu baru kayak, kan banyak yang nggak nyangka tuh kan. Gue juga nggak tahu sih sebenarnya lu dari dulu udah bangun channel. Iya, nggak ada yang tahu. Tahu Alfa udah ada kontennya, udah ada iklannya. Ya udah ditembus sampai 80.000 hampir gua itu rekor sih. Jadi sekarang gua fokus ke mungkin konten gua nggak peduli mau ada yang nonton mau enggak, intinya gua senang gitu, gua upload. Seenggaknya duit gua ngalir gitu walaupun per $0, karena sebentar lagi gua bakal ambil gaji pertama gua. Doain aja ya. Amin lah semua. Jadi itu tadi kita ya pasti banyak yang hujat kayak lu apa banget sih lu kayak mainan kayak gini kayak nggak penting amat, kayak nggak ada kerjaan lain, lu nggak bakal berhasil di sini. Ya itu mungkin sebuah tantangan buat kita buktiin kita bisa. Nah, gitu. Pasti banyak yang gitu awal-awal, karena awal itu merintis itu susah, bro. Karena gue juga sama sih, gue juga mau merintis sih. Merintis susah. Iya, cuma kan kadang kalau gue lihat baca-baca di teori itu kan kita tuh perlu tim. Kalau misalnya mau merintis suatu seperti kayak YouTube nih,
Kalau gimana, sendiri atau Sendiri gua. Bener-bener sendiri. Itu pun ada beberapa video yang editin orang. Iya. Cuman kan karena itu video bersama gitu. Cuman nguploadnya di konten gua. Cuman kebanyakan video di YouTube gua itu gua record pakai HP ini HP nih ya. Edit pakai HP ini. You know, KineMaster is the best. Ngupload juga pakai HP ini. Kalau nggak ada wifi gue pakai kuota Telkomsel anjay, makanya lo nonton iklan gua mahal bener kuota anjir. Gue sendiri. Ya, lu sendiri. Nah, gak enak. Mau ngomong apa kan gue lupa. Intinya sendiri itu bukan jadi sebuah halangan sih menurut gue. Yang penting lu berani gitu ya. Berani aja sih. Tapi kan lu juga awal juga kalau kan takut sih ya. Misalnya ibaratnya lu bukan ibarat sih, emang kenyataan ya kan. Lu buat konten awal dan lu belum terkenal nih. Dan lu mau nge-share video itu kan takut gua, malu ya, kan awalnya itu malu kan tapi kan banyak sih ada pepatah gitu kan, coba aja nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak usah salah gitu kan, tapi ya itu memang susah bener memang. Gue juga awal mau ini, gue juga mau mulai upload gitu ya, konten kreator, karena gue suka hobi game sih. Gue pengen coba-coba upload game apa tertentu gitu kan. Susah sih. Tapi memang ya kendalanya di situ kadang. Kita mau nge-share video gitu tuh nggak yakin. Ini video bakal menghibur apa enggak. Jadi kita harus banyak mikir lagi. Ketika kita udah buat video, dalam proses pengeditan itu memang benar-benar harus dilihat dari titik 0 sampai akhir. Itu ada yang salah nggak? Karena kalau sampai ada yang salah kita udah upload, itu kalau di YouTube itu bisa kayak dolar kuning, copyright, dolar silang, nggak. Iklannya nggak bisa masuk. Jadi kita harus usahanya dolar hijau. Punya gue ada beberapa sih video yang dolar kuning itu gue biarin aja. Karena gue udah upload pakai kuota, main sayang, biarin aja lah. Nah itu. Terus lo tertarik nggak jadi streamer game itu, tertarik nggak? Tertarik gue, cuman karena apa sih nggak tertariknya? Gue sadar gue nggak punya PC, nggak punya laptop yang mendukung, kuota juga masih ngadat-ngadat, kecuali gue punya wifi. Sebenarnya gini, yang pertama lo harus punya wifi sih, jaringan dulu, itu utama, wifi, jaringan yang kenceng. Yang kedua lo punya laptop lah paling nggak, udah itu aja. Dan lo pinter mengoperasikan komputer, sama lo canggih lah orangnya, lo bisa nggak ketinggalan zaman. Tapi kan setidaknya kita kan udah punya HP nih, dan kuota ada nih. Jadi kenapa nggak mulai dulu aja gitu? Mulai dulu. Ya, gue udah mulai sih dari HP, kayak kan ada aplikasi buat lab. Nah, banyak. Cuma menurut gue kayak kurang sesuai, kayak kurang puas gue di HP itu. Jadi misalkan masih ngadat-ngadat, gue pengen sekali gue punya konten jebret, gue langsung pakai facecam, muka gue ada gitu. Gue pengen gitu. Ya. Jadi gue kadang suka live sering gue live, cuman gue hapus lagi videonya karena ngadat-ngadat. Tadi sinyal yang pertama. Jadi memang modalnya besar. Yang kedua juga gua nggak terlalu pro. Jadi orang noob, siapa yang melihat orang noob? Brand Ken doang noob tapi bacot. Wah, tapi gigi. Itu dia punya ketertarikan sendiri. Itu ciri khas dia. Memang kita sebagai orang yang cerdas harus cari ciri khas kita sendiri supaya banyak orang yang suka sama kita. Oke, langsung pada kesimpulan obrolan kita kali ini, bacotan kita kali ini. Oke. Jadi kalau buat lo semua yang nonton ini pengen masuk ke dalam VTuber, nonton iklan dapat duit tanpa harus monetize, tanpa harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, lo bisa hubungin dia, nomornya nanti gue cantum di deskripsi. Jangan lupa hubungin dia, langsung tanya-tanya aja dan bergabung ke member VTuber. Karena daripada lo nganggur, nggak ngapa-ngapain, mending lo sehari luangin waktu lo nonton iklan sekitar 10 lah. 10 itu udah lumayan. Karena lebih cepat lebih baik. Lebih baik. Jadi kalau misalnya kalian yang nonton ini langsung penasaran atau langsung apa sih yang belum tahu itu kan, ya langsung aja boleh hubungin saya. Kapan lagi nonton dibayar? Nah, udah. Daripada lo nonton nggak dibayar, bayar gua. Nah, itu. See you next time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.